Halo, selamat datang di channel Ayuvi Classroom. Kali ini saya gak membahas tentang materi pembelajaran seperti pada video sebelumnya. Sekarang saya akan membahas tentang sebuah buku yang menurut saya keren banget. Ini dia judulnya, Tasawuf dan COVID-19, Sumbangsih Ilmu Tasawuf dalam Menghadapi Wabah Virus Corona di Abad 21 Masehi. Nah, kenapa saya ingin membahas topik seperti ini? Karena dengan adanya virus corona sekarang itu kan banyak orang yang merasa paranoid, kemudian hidupnya nggak tenang, panik dan sebagainya. Nah, sekarang saya kedatangan seorang pakar. Saya kedatangan seorang tamu yang akan membahas sebuah buku, dan ini ditulis oleh beliaunya sendiri. Langsung saja, ini dia. Perkenalkan dengan Bapak Mufid. Betul nggak, Pak? Iya betul. Panggilannya Pak Mufid atau Pak Basrul? Mau dipanggil siapa, Pak? Iya Pak Mufid aja. Pak Mufid. Biar Ya, akrab. biar akrab. Oke, jadi teman-teman, Pak Mufid ini yang membahas, yang menulis buku ini. Jadi buku ini bisa dibaca di mana, Pak? Atau bisa didapetin di mana, Pak? Itu untuk sementara secara online aja. Oh, masih online. Karena kalau didistribusikan di toko-toko buku dengan keadaan seperti ini banyak yang tutup. Oke. Jadi sementara kami dan tim penerbit itu menjual secara online. Oke, jadi masih online ya, Pak. Jadi kayaknya pas banget kalau teman-teman pengen nyari buku ini tapi belum ketemu. Sekarang kita akan bahas. Ya, Oke. Pak. Oke, Pak. Mau tanya dulu dong, apa sih maksudnya tasawuf dalam menghadapi virus corona? Apa sih sumbangsih dari ilmu ini? Iya. Pertama bahwa ilmu yang untuk menata jiwa manusia itu lebih dekat kepada ilmu tasawuf. Kalau kita pakai pendekatan ilmu fikih dalam menghadapi wabah ini, saya kira ya tepat tapi kurang pas. Mungkin kalau hanya pakai ilmu fikih mungkin untuk bagaimana cara hidup bersih. Cara hidup bersih. Ya, itu kalau kita pakai pendekatan ilmu fikih. Jadi menjaga kebersihan dan menjaga tempat-tempat yang perlu dibersihkan. Contoh kayak musola, masjid atau rumah. Tapi itu kan secara lahir. Ya, itu belum mampu mengobati kegelisahan batin warga atau masyarakat secara global. Ya, adanya virus corona ini itu kan menyebabkan kegelisahan bahkan stres. Betul. Panik ya, Pak ya? Betul, sehingga banyak yang memborong ya, masker-masker, kemudian bahan-bahan yang dianggap itu mampu menangkal virus kayak kunyit, kemudian Jahe ya? temulawak, jahe dan sebagainya, sehingga menimbulkan harga yang naik. Jadi sebab itu seakan-akan mereka itu dilupakan oleh sebuah daya atau kekuatan spiritual yang itu juga penting dan itu juga bisa menenangkan jiwa kita. Jadi kalau kita lihat fenomena yang ada di masyarakat itu mereka hanya fokus bagaimana cara mengobati tubuhnya, bagaimana cara mengobati anggota tubuhnya agar antibodinya itu kebal. Seperti cuci tangan, Ya. kemudian membersihkan Ya. pakaian dari udara-udara kotor ya, Pak. Cuma kita bisa lihat di media-media atau di TV banyak juga mereka yang stres. Nah, betul. kata para dokter dan yang saya baca, stres itu atau ketidaknyamanan itu atau keresahan itu menyebabkan imun kita turun. Ya. Jadi meskipun kita berusaha secara zahir, secara lahir dengan minum vitamin yang banyak, dengan jamu yang manjur, tapi kalau jiwa kita ini tidak stabil, ya akan sia-sia gitu. Jadi harus
sinergi antara usaha lahir dan usaha batin. Oleh karena itu, buku ini saya tulis dan saya lahirkan sebagai sumbangsih terhadap sisi batin kita agar tetap tenang menghadapi ujian ini. Nah, ini dia. Yang penting itu kalau dari sisi lahir kan kita tahu ya Pak Iya, ya, iya, harus cuci tangan, Iya. harus begini begitu kan sering sudah di iklan-iklan gitu. Nah, sekarang pertanyaannya coba Pak, bagaimana cara kita membersihkan hati kita, jiwa kita ya, batin kita, biar kita itu juga kuat imunnya? Pertama, biar hati ini atau jiwa ini itu bersih dan tenang adalah pertama yang saya ungkap di situ adalah kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah melalui taubat. Taubat. Jadi manusia itu kenapa kok gelisah? Mengapa kok sudah berupaya lahir tapi kok gelisah? Itu mungkin ada dosa-dosa yang masih belum kita taubati atau belum kita sadari. Jadi adanya kegelisahan batin itu mungkin adalah dosa kita yang terlalu banyak tanpa kita sadari dan kita juga belum minta ampun kepada Allah. Yang kedua, bisa saja hubungan kita dengan Allah itu jauh sehingga kita nggak peka, nggak connect, sehingga itu menimbulkan kehampaan hidup. Jadi kalau pengen nggak gelisah, nggak khawatir, pengen tenang, itu memang dosa-dosa itu harus kita bersihkan dengan berbanyak taubat dulu. Setelah taubat itu nanti kita akan bisa menjalin kedekatan dengan Tuhan. Kalau kita belum berdosa, tapi kalau kemudian kita dekat dengan Tuhan tidak mau, karena Tuhan itu bersifat bersih, Al-Qudus, itu suci, sehingga yang boleh atau yang bisa mendekati Al-Qudus yaitu orang yang sudah bersih. Orang yang sudah bersih. Jadi kalau orang berdosa tanpa bertaubat ingin dekat dengan Tuhan, itu usaha yang sia-sia. Jadi kalau pengen dekat dengan Tuhan, itu langkah pertama adalah kita mentaubati diri kita atas segala dosa, kesalahan kita, maksiat yang telah kita lakukan, baik sengaja maupun tidak. Setelah kita taubati, minta ampun kepada Allah, baru kita menjalin kasih dengan Tuhan. Gitu ya. Oke, Pak. Ini Gitu sih. pertanyaan kalau orang-orang pada umumnya seperti ini ya. Iya. Saya itu panik itu karena saya takut mati gitu ya Pak ya. Kan virus ini kan memang bahaya Iya, sekali ya. betul. Terus yang kedua, saya tuh takut karena apa? Saya nggak bisa kerja. Soalnya misalnya di PHK atau dirumahkan atau ya dan sebagainya. Nah, itu kan bikin panik ya Pak. Kalau kita nggak punya pendapatan, terus kita mau makan apa, keluarga kita bagaimana? betul. Itu hubungannya dengan taubat dan dibantu oleh Allah tuh kayak gimana Pak? Gini, kalau tobat itu emang agar kita tidak hampa hidupnya. Nah, untuk masalah takut mati itu kalau kita punya iman yang kuat, mati hidup itu sudah Allah yang mengatur. Jadi kalau sehebat apapun virus itu menyerang, tapi kalau Allah tidak mengizini, ya kita akan selamat. Tapi sekuat apapun usaha kita dengan memborong jamu-jamu dan sebagainya, bahkan kita lari di hutan pun, tapi kalau Allah sudah berkehendak, ya, berkehendak kalau kita kena dan kita ditakdirkan oleh Allah meninggal, ya sudah, kita tidak bisa, karena urusan mati itu adalah hak Allah dan tidak bisa diundur, juga tidak bisa dimajukan atau lagi ditawar, nggak bisa. Oke. Nah, kemudian bagaimana cara mengatasi beban ekonomi? Iya, karena adanya virus Iya, ya Pak betul. Emang secara lahir itu pasti. Apalagi kita yang punya keluarga, punya banyak anak, punya berbagai tanggungan, itu bagaimana? Tetap upaya batin itu tetap kita lakukan, tetap harus kita lakukan agar kita itu tidak terlalu stres, agar tidak terlalu putus asa. Contoh, kalau kita sudah berupaya kemudian kok di PHK,
kita yakin Allah akan mengasih jalan keluar. Saya ambil contoh gini. Dengan merebaknya virus ini, berbagai karyawan, berbagai pegawai entah itu di pabrik atau di swalayan itu kena PHK atau dirumahkan. Yap. Oke, itu. Dan ini menjadi viral. Nah, kalau ini dihadapi dengan santai, ya saya yakin pasti nggak santai. Cuma kalau dihadapi dengan agak santai, pasti ada jalan keluar. Buktinya apa? Pak Jokowi melalui Kementerian Keuangan juga sudah menyiapkan ya solusi bagi pegawai atau karyawan yang dirumahkan atau di PHK. Contoh dengan adanya kartu prakerja itu. Artinya ini kan sebuah solusi melalui negara. Allah memberikan sebuah jalan keluar bagi kita. Artinya saya tidak yakin dan saya tidak percaya kalau Allah itu membiarkan hambanya terpuruk. Saya nggak yakin. Kalau hamba itu berpasrah diri kepada Allah karena emang kayak seperti ini keadaannya, kemudian dia dirumahkan, kemudian dia menerima dengan ikhlas, saya yakin pasti ada solusi. Pasti ada solusi. Saya ambil contoh kemarin ada berita viral, yaitu ada korban virus corona. Kemudian para tetangga itu membantu setiap hari bergantian mengasih makan. Ini kan sebagai upaya rezeki yang tak terduga, ya kan? Ya. Jadi artinya saya yakin ketika kita kena misalkan entah itu kita kena virusnya atau kena akibat adanya virus itu di PHK atau dirumahkan, kalau kita menerima dengan ikhlas, memang kita nggak bisa langsung ikhlas, nggak bisa. Kita harus berlatih, ya. Emang mau nggak mau ya kita harus menerima dengan hati terbuka dan kita yakin optimis ada jalan keluar. Gitu. Entah itu melalui negara atau melalui ormas lain atau melalui teman kita. Toh juga banyak dari ormas atau dari kampus-kampus yang menggalang dana untuk membantu para korban akibat virus ini. Itu sih. Ya. Jadi kita boleh sedih tapi jangan terlalu sedih seolah-olah nggak ada jalan keluar. Gitu. Ya, betul. Pak, ini kan membuat kita putus asa ya kondisi seperti ini kan kita ya nggak munafik kita putus asa gitu ya. Nah, bedanya antara kita putus asa dengan kita pasrah kepada Tuhan. Soalnya nih, kalau kita bilang ya sudahlah saya pasrah, tapi sebenarnya dia tuh tahu bahwa aku udah putus asa ini, aku nggak ngerti udah jalan pakai cara gimana lagi gitu. Dalam Islam memang kita nggak boleh berputus asa, nggak boleh, karena Allah pasti tidak akan membebani ya, musibah itu di atas kemampuan kita. Ya, itu betul. Satu. Dan itu firman Allah, dan yang namanya firman Allah tidak mungkin berbohong. Gitu ya. Pasti benar gitu pasti ya Pak. Benar. Cuma kita yakin nggak gitu loh. Kita yakin nggak? Nah, kalau kan yang menjadi penyakit kita itu kan nggak yakin itu. Iya. Nggak yakin itu. Ya. Bedanya apa dengan putus asa dengan pasrah? Kalau pasrah itu kita sudah berusaha. Ya, contoh gini, kita punya usaha, ya, entah itu konveksi atau kita usaha butik atau usaha apa, gara-gara virus ini kita terpaksa tutup. Iya. Ya. Kita sudah berusaha semaksimal mungkin, ya, untuk mempertahankan ini, tapi kalau emang harus tutup ya sudah. Cuma kita harus punya usaha lain. Toh kita juga bisa jual secara online, gitu loh. Kalau putus asa ketika negara atau wilayah atau daerah sudah menyuruh semua badan usaha untuk menutup, dan kita juga ikut dan kita taat menutup, tapi kita mandek statis, itu yang namanya putus asa. Jadi kenapa kita nggak menggunakan akal fikir kita untuk berputar, bagaimana ini bisa jalan? Toh banyak usaha-usaha online yang masih maju, yang masih digemari oleh masyarakat di tengah COVID ini. Jadi kalau putus asa itu ya nggak ada usaha sudah. Kalau putus asa nggak ada usaha dan sudah nggak kreatif lagi gitu ya? Dia bahasanya itu mandek atau statis. Jadi ya sudah, dia tidak ada usaha sedikit pun dan dia hanya meratapi nasibnya. Tidak ada usaha untuk bagaimana ini bisa keluar dari zona merah itu misalkan. Nah, tapi kalau tawakal itu adalah ya ikhtiar, juga berdoa,
juga menyerahkan segalanya itu kepada Allah. Jadi memang kalau dipahami secara zahir itu emang agak sama. Tapi kalau kita kaji secara dalam itu sangat berbeda antara putus asa sama pasrah. Ya. Tapi gini, pasrah itu jangan dimaknai pasrah secara total tanpa usaha. Contoh gini, ini banyak yang terjadi. Mengapa kita dilarang sholat di masjid besar misalnya? Iya betul. Mengapa Mekah itu ditutup? Mengapa kita dilarang sholat Jumat di kawasan yang memang itu kena zona merah? Iya. Mengapa haji ditunda? Mengapa umroh dibatalkan dan sebagainya? Kan itu kan ibadah. Ibadah kan positif. Betul. Dan orang yang beribadah pasti akan mendapatkan pahala dan rahmat Allah. Ya betul. Ya. Itu seolah-olah dan gini, dan adanya penyakit, adanya kematian itu Allah yang menanggung. Ya. Ini pasrah yang fatal, pasrah yang tidak dibenarkan oleh ajaran Islam. Jadi yang namanya ibadah itu juga ada hak Allah, juga ada hak manusia. Mengapa itu ditutup? Mengapa ditunda? Mengapa dibatalkan umroh, haji dan sholat Jumat di wilayah yang kena zona merah? Ini untuk mengantisipasi agar tidak jatuh banyak korban. Jadi kita dalam beribadah nggak boleh egois itu maksudnya. Jadi diperbolehkan ya Pak, kita nggak boleh sholat Jumat. Misalnya Bapak ini kan hari Jumat nih sekarang. Terus Bapak tadi nggak ikut sholat Jumat secara yang seperti biasanya. Itu nggak apa-apa ya Pak ya sebenarnya? Gini, kalau untuk menjawab itu emang kita harus pakai ilmu fikih. Ya. Apakah boleh kita nggak sholat Jumat di wilayah yang kena zona merah? Boleh, karena ini masalah sikon yang tidak bisa diatasi dan sikon yang termasuk sikon yang bahaya. Kalau kita terpa maka akan menimbulkan korban. Bayangkan ya, contoh saja, ada satu orang yang kena, kemudian dia sholat Jumat. Ketika masuk itu aman, nggak ada yang kena. Tapi ketika keluar itu pasti si korban ini pasti akan membawa atau menambah korban lagi. Sehingga artinya ibadah yang dilaksanakannya itu mengandung maldharat. Sehingga sebaiknya bagi yang kena, baik itu ODP atau yang sudah positif, itu emang ibadah di rumah saja. Kemudian bagi kita yang daerah kita emang sudah terpapar virus corona, memang sebaiknya kita emang beribadah di rumah saja. Apakah boleh kita nggak sholat Jumat? Boleh, dengan keadaan seperti itu. Tapi kalau kita sengaja kemudian padahal itu aman, nggak ada yang kena, kemudian kita dengan alasan takut, nggak ada sebab, ya kita ikut berdosa. Gitu ya. Ya, jadi paradigma atau asumsi yang mengatakan kalau nggak sholat Jumat maka akan kafir, iya betul. Tapi harus kita lihat sikonnya. Kalau sikonnya aman, ya jelas dia akan kena status kafir. Kalau dia sudah 3 kali nggak sholat Jumat dengan sengaja. Tapi kalau emang gara-gara virus corona, daerahnya itu terpapar virus corona, demi keamanan bersama itu diperbolehkan kita tidak sholat Jumat. Kalau dia merasa sehat Pak, saya sehat kok, jadi saya kan misalnya nggak cek kita merasa sehat kan, virus ini kan bisa orang tanpa gejala. Iya betul. Jadi dia memaksa untuk menyelenggarakan acara ibadah tersebut. Oke. Itu juga banyak terjadi di daerah-daerah memang. Tapi gini, saya yakin kalau dia paham masalah ilmu fikih, masalah kaidah-kaidah usul fikih yang sudah ada di ajaran Islam, maka dia akan pasti mendahulukan keselamatan orang banyak dibanding egoisme. Ya, memang seolah-olah itu ibadah kepada Allah. Tapi yang namanya ibadah kepada Allah itu juga mengandung nilai-nilai sosial. Ya. Contoh sholat itu boleh dikerjakan secara jamaah, boleh. Apakah sah sholat jamaah itu
bila dikerjakan di rumah sah. Kemudian gini, sholat jamaah juga tidak bukan nggak boleh, tapi lebih diutamakan sholat jamaah yang tidak terlalu lama. Kenapa? Karena ini kalau sholat jamaah itu dilaksanakan terlalu lama, ini akan mengganggu para jamaah yang lain yang dia itu punya kesibukan yang lain, aktivitas yang lain. Iya betul. Kemudian ada juga mungkin ada jamaah perempuan yang punya anak kecil. Nah, jadi artinya apa? Di dalam pelaksanaan ibadah itu juga ada nilai-nilai sosial yang harus kita perhatikan. Betul. Jadi sholat itu apakah boleh lama? Boleh lama kalau kita sendiri. Tapi kalau sholat jamaah itu Nabi berpesan di hadisnya itu agak diringankan. Ya, yang enggak terlalu lama, enggak terlalu cepat. Ini kenapa? Dikhawatirkan ada jamaah yang sibuk atau dikhawatirkan ada ibu yang punya anak kecil itu. Ini baru masalah sholat, belum puasa, belum haji dan sebagainya. Itu pasti mengandung nilai-nilai sosial yang harus kita perhatikan. Jadi dalam mengatasi virus ini kita nggak boleh egois. Kita nggak boleh ini ibadah kepada Allah kenapa dilarang? Iya betul, tapi harus kita perhatikan keadaan sosial dan keadaan sekitar. Apakah itu aman? Gitu loh. Apakah itu tidak mengandung korban, madorot? Kalau mengandung madorot, kita cegah dengan cara tadi beribadah di rumah masing-masing. Itu. Oke, sip. Itu tadi Pak ya. Jadi kita tuh juga harus mementingkan kepentingan orang lain. Ya, sosial itu. Jadi di samping kepentingan spiritual hablum minallah juga kepentingan sosial hablum minannas. Ini harus senada. Mungkin yang terakhir nih Pak untuk menutup. Bagaimana kita supaya bisa tetap tenang dalam menjalani ini meskipun kita itu belum sepenuhnya bisa bertobat dengan benar. Yang paling mudah itu kita banyak ingat kepada Tuhan. Ini yang sangat mudah dilaksanakan. Dalam bahasa Islamnya itu disebut zikir. Ya, zikir itu bisa istighfar, bisa kalimat Allah, bisa kalimat subhanallah, bisa alhamdulillah, bisa Allah Akbar dan sebagainya. Semampu kita, sebisa kita, sebanyak mungkin. Kenapa? Dan itu tidak harus kita ucapkan. Bisa di hati, bisa di pikiran. Ya. Kalau kita ikat kepada Tuhan, saya yakin kita akan tenang. Ya. Contoh aja, kalau kita marah setinggi mungkin, semarah mungkin, tapi kalau kita bilang astagfirullah, pasti itu agak reda. Sama dengan kita kena masalah, entah itu kita mengalami bangkrut, atau entah itu kita ditipu, atau entah kita nggak punya uang, itu kalau kita baca kalimat thayyibah, entah itu subhanallah, astagfirullah atau Allah, itu pasti kita akan tenang. Itu ya. Jadi zikir itu emang itu sebagai inti dari ajaran ilmu tasawuf. Zikir itu kenapa kok dipilih zikir? Karena itu ibadah yang mudah diucapkan, mudah diamalkan, tetapi tidak kita sadari manfaat dan khasiatnya. Jadi kalau kita ingin hati kita tenang, kita harus memperbanyak zikir kepada Allah. Ya bisa kita setiap ba'da sholat atau setiap melakukan aktivitas. Artinya segala sesuatu itu kalau kita hubungkan dengan Allah, kita akan tenang. Dan itu emang kalau kalau kita hanya baca dan hanya kita dengar, emang kita nggak bisa merasakan. Tapi kalau kita amalkan, kita akan bisa merasakan. Iya betul. Gitu. Oke teman-teman, jadi buat kamu yang mendengarkan ini, sebenarnya kalau saya ambil kesimpulan, jadi mungkin kan kita ngomong dalam konteks agama Islam ya Pak ya. Tapi mungkin teman-teman di sana yang mungkin melihat tapi beragama non-Islam, intinya adalah satu, kalau kita merasa tidak tenang akibat adanya virus ini ataupun nanti ada sesuatu hal yang tidak baik ya menimpa kita, intinya kita harus mengingat Tuhan kita, mendekatkan diri kita kepada siapa sih yang menciptakan kita. Betul. Ya, begitu. Dan yang kedua, intinya secara spiritual tuh kita juga diajarkan untuk memperhatikan sosial orang lain. Kita nggak boleh egois. Jadi misalnya aku tuh harus sholat, aku harus ke gereja atau aku harus kemana gitu ya. Tapi kita harus juga memperhatikan orang lain karena Tuhan itu
mengajarkan kita untuk bisa menghargai orang lain Iya. gitu ya Pak ya, Iya. menghormati orang lain dan lain sebagainya. Oke. Oke Pak, terima kasih banyak Oke, untuk sama-sama. pembicaraan kita pada hari ini. Jadi teman-teman, ini buku keren banget. Buat kamu yang pingin baca buku ini, nanti tunggu kabar selanjutnya. Apakah ada di toko buku atau ada di link online-nya. Gitu ya Pak? Oke, siap. Terima kasih. Oke, terima kasih juga. Mohon maaf.